Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tamadun. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita di bincang-bincang Tamadun. Ya, seperti biasa Tamadun merupakan podcast dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu yang akan berbincang-bincang, akan mendiskusikan tentang seputaran dunia pendidikan dan sosial serta kebudayaan. Nah, di sore hari ini bincang-bincang kita telah hadir narasumber kita, narasumber yang luar biasa yang bisa memberikan sedikit nanti sama kita informasi ataupun tentang pengalaman-pengalaman beliau yang memang sudah lama melantang-lintang lah bahasanya kan, yaitu di dunia pendidikan. Ya, kita sambut dan kita sapa narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Slamet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya tetap selamat, Pak. Tetap selamat. Iya, alhamdulillah tetap selamat. Iya. Alhamdulillah tetap selamat. Cuman aktivitas hari ini? Aktivitas hari ini alhamdulillah ada dua agenda. Ini agenda yang ketiga, ya alhamdulillah lancar. Hanya satu mungkin tadi yang tidak terrealisasi. Mungkin ada sedikit kendala teknis lah tentunya. Oke. Baik sahabat Tamadun. Nah, hari ini kita akan bincang tentang tema kita adalah bergerak dengan hati menuju Labuan Batu cerdas bersinar. Nah, ini memang menarik ini, Pak. Ini saya menyapa saya Pak Slamet atau Pak Sem? Boleh, terserah. Kalau akrabnya kita Pak Sem, Pak Sem. Pak Sem. Gitu. Iya. Kalau mau lengkap sebagai doa. Sebagai doa. Oke. Oke, baik sahabat teman, kita akan panggil Bapak ini sebagai Pak Sem saja lah ya. Biar supaya lebih akrab, lebih nyantai ya. Siap. Oke, Pak Sem, bicara tentang tema kita hari ini bergerak dengan hati menuju Labuan Batu cerdas bersinar. Ini kan memang apa namanya ya? Tergantung daripada individu. Menurut Bapak, apa yang harus dilakukan seorang guru bisa sama-sama mewujudkan cita-cita dari kita katakanlah Bupati Labuan Batu cerdas bersinar? Oke, terima kasih Pak Ajan untuk tema hari ini bergerak dengan hati. Saya pikir untuk ini hanya sekedar berbagi pengalaman dulu ya. Iya. Alhamdulillah saya itu bergerak dari guru dulu, diawali dari itu tadi, dari diri kita. Tentunya. Kalau dari hati ya tentunya bergeraknya dari diri kita. Nah, jadi kalau kita bermimpi mau mengubah dunia, diawali dari mana? Apakah kita harus pintar menjadi seorang duta internasional atau kita menjadi menteri luar negeri dan sebagainya? Ternyata semuanya itu kita akan bisa mengubah dunia ketika kita awali dari diri kita sendiri. Kita mengubah diri kita sendiri dulu. Punya kesadaran, punya keinginan untuk berubah. Tentunya ya ini tadi sesuai dengan tema kita bergerak dari hati kita dulu. Kita ubahlah diri kita rubah mindset kita untuk memajukan pendidikan di Labuan Batu ini. Jadi kita nggak usah berpikir jauh dulu, kita ingin mengubah pendidikan di Labuan Batu, ingin mengubah pembelajaran di Labuan Batu dan sebagainya, tetapi lebih kepada kita mengubah diri kita sendiri dari hati kita, dari hati kita, keikhlasan kita untuk bekerja ini dengan ikhlas. Jadi bekerja dengan ikhlas, kemudian kita berpikir bahwa kerja itu adalah ibadah. Saya pikir itu awal dari niat kita bergerak dengan hati. Oke. Bergerak dengan hati, niatkan bahwa ini adalah sebuah ibadah. Nah, kita adalah ibadah. Apa yang dilakukan awal pertama kalau kita menjadi seorang guru? Ini kadang-kadang kan mohon maaf nih buat guru, saya juga guru kan. Nah, ini guru kan menjadi sebuah
kadang-kadang menjadi sebuah yang nggak bisa cari kerja lagi. Nah, maksudnya jadi sebuah. Jadi apa itu sebenarnya? Awalnya mungkin ada beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa guru itu adalah pilihan terakhir. Profesi guru adalah pilihan terakhir. Tapi sekarang ini kayaknya enggak lagi. Jadi profesi guru ini juga bisa membuat kita menjadi orang-orang yang memang berarti di kehidupan. Jadi kita tidak lantas menilai dari prestasi ekonomi ya, tapi kita menilai dari ketika kita menjadi seseorang yang berarti atau kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, itulah salah satu prestasi itu. Jadi guru ini juga demikian. Ketika kita berorientasi kepada katakanlah finansial, ini yang menjadi salah gitu. Ketika kita orientasinya finansial, ya kita akan menyesal, loh kok kayak gini jadi guru kok nggak sesuai ya, kok honornya cuma sekian kan gitu. Tapi kalau kita kembalikan bahwa niat kita itu berguna bagi orang lain, tentunya itu tadi dengan keikhlasan kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah ibadah, ya tentunya ini akan menjadi kita bergerak dari hati tadi. Jadi itu tadi keikhlasan. Dan kalau saya berpikir gini ya, ini izin kalau kita yang muslim, tentunya kan apa yang kita bawa mati. Salah satunya kan ilmu yang bermanfaat. Ini udah keluar hadisnya. Iya. Ini bukan ustaz ya. Jadi ketika kita kembali ke situ ya kan, bahwa salah satu yang kita bawa itu adalah ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, anak-anak kita, di keluarga kita. Tentunya ini akan menjadi ibadah kita, dan ini menjadi pahala kita yang akan menolong kita tentunya di akhir nanti. Jadi diawali dari situ. Jangan kita berpikir finansial dulu kan gitu. Kalau itu kan mengikut gitu ya. Itu akan mengikut tentunya. Iya, memang luar biasa ya. Artinya gini, memang kalau kita lihat rata-rata itu mungkin dulu karena seperti apa yang disampaikan Pak Sem tadi kan, bahwa guru ini adalah alternatif lain pekerjaan terakhir, karena kita memang nggak bisa nggak dapat ini. Akhirnya yang mohon maaf ya, yang tamatan tidak sesuai dengan profesi itu masuk juga kan gitu. Tapi berjalan dengan waktu, peningkatan profesionalisme tentu kan menjadi sebuah dasar seorang itu menjadi seorang guru. Nah, kalau menurut Pak Sem sendiri nih, kalau melihat sudut pandangnya lecehnya kan gitu. Sudut pandang hari ini bagaimana? Kawan-kawan kita sebagai guru ini apakah sudah mulai memang udah meningkatkan profesionalisme? Ini cerita kita di lapangan ya. Saya pada hari ini adalah menjabat sebagai pengawas sekolah. Tentunya ketika saya jadi guru, saya juga bukan orang-orang guru yang baik-baik gitu ya. Saya juga pernah berbuat salah. Kemudian ketika saya menjadi kepala sekolah juga, saya juga bukan kepala sekolah yang baik-baik juga. Artinya ada yang nilai negatif dan positifnya. Tetapi ketika sekarang ini saya menjadi pengawas sekolah, saya bisa melihat gitu ya, atau saya bisa turun ke lapangan bagaimana sih kondisi kawan-kawan guru kita di lapangan. Jadi kalau dilihat dari profesionalisme seperti yang kita pahami bersama ya, alhamdulillah sedikit-sedikit memang tidak bisa kita katakan semuanya sudah profesional ya, dengan itu enggak. Tapi alhamdulillah kawan-kawan ini pun sudah mulai bergerak ya. Artinya ketika
Dinas Pendidikan mempunyai kebijaksanaan, mereka juga sudah mulai menjalankan itu. Sudah menjalankan itu. Ya mungkin satu slogan yang mungkin yang sering kita dengar dan mungkin ini juga perlu juga kita evaluasi bersama bagaimana visi dan misi dari Ibu Bupati kita tentang pendidikan di Labuan Batu untuk cerdas bersinar, kan gitu. Iya. Nah ini sudah didukung oleh beberapa surat-surat edaran dari kepala dinas untuk itu gitu. Jadi kami pengawas sudah mulai bergerak dengan mensosialisasikan, melihat di lapangan. Hanya saja memang ini kan butuh proses. Tidak segampang kita membalikan telapak tangan bagaimana menciptakan Labuan Batu itu cerdas bersinar, kan gitu. Tapi butuh proses untuk kita mensosialisasikannya, kita memantaunya, kita mengevaluasinya, sehingga mungkin beberapa bulan atau beberapa hari ke depan kita evaluasi sudah sejauh mana sih progres dari surat edaran dari kepala dinas di sekolah. Jadi di lapangan belum semua, tapi sudah akan mulai ya. Sudah mulailah bahwa progres dari surat edaran itu sudah dilaksanakan oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru. Jadi memang untuk mendapatkan nilainya itu tadi ya kita tunggulah proses selanjutnya, kan gitu. Evaluasi sedang bergerak, kemudian beberapa hal yang menuju itu sudah mulai juga. Misalnya kan ketika kita cerita tentang cerdas bersinar ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu, Pak Abdi Jaya Pohan, itu sudah mengeluarkan surat edaran tentang apa sih yang dikatakan cerdas. Jadi cerdas di sini ada cerdas emosional, ada cerdas sosial, ada cerdas intelektual. Jadi ini semua kan harus dilihat di lapangan gitu. Emosionalnya bagaimana gitu. Emosional itu kan berarti kita mencoba anak-anak atau siswa-siswa di Labuan Batu ini mempunyai kecerdasan emosional, dapat bergaul dengan temannya, saling sapa, saling senyum. Makanya pergerakannya adalah pergerakan 5S tadi kan itu. Sudah ada edaran tentang 5S. Alhamdulillah ketika kita di lapangan, anak-anak pun sudah mulai negur. Mereka tidak lagi membedakan siapa yang datang gitu ya kan. Apalagi misalnya kita datang dalam posisi yang mungkin baju seperti ini ya, anak-anak udah mulai segan kan gitu. Tapi ketika kita datang tanpa berpakaian seperti ini pun anak sudah tetap ada yang menyalam, ada menyapa, pagi Pak, siang Pak. Itu kan salah satu gitu ya, salah satu progres bahwa itu mulai jalan. Senyum, sapa, salam, kan gitu. Kemudian untuk kecerdasan intelektual pun kan sudah mulai juga. Kecerdasan intelektual di sini kan terkait dengan kemampuan berlogika, kan gitu, dan didukung oleh kegiatan literasi numerasi, gitu. Kalau literasinya itu sudah mulai dengan adanya ya kegiatan-kegiatan pojok baca. Itu kan ada pojok bacanya. Kemudian kunjungan perpustakaannya. Jadi memang progresnya sudah ada. Sudah mulai. Walaupun ya ketika kita di lapangan kita masih juga menemukan ada beberapa sekolah yang mungkin pengelolaan perpustakaannya belum maksimal, atau kadang-kadang itu tadi ruangan perpustakaannya belum ada. Itu juga kan makanya menjadi laporan ketika kami kunjungan ke lapangan, kan kami pengawas ke lapangan gitu ya. Inilah yang kami bawa sebagai laporan ke Pak Kadis, bahwa sekolah ini Pak perpustakaannya belum ada, sehingga Pak Kadis punya kebijaksanaan dengan program revitalisasi dan sebagainya untuk mewujudkan perpustakaannya tadi. Kalau yang perpustakaannya sudah ada, tentunya sudah mulai sudah mulai dengan ada kunjungan ke perpustakaan, kemudian ada mungkin
apa ya, sejenis kegiatan Rabu membaca, kan gitu, ataupun ada nanti anak-anak itu menceritakan apa yang sudah dibaca. Nah, jadi memang progresnya seperti itu, dan endingnya nanti ketika anak ini sudah, ya katakanlah program literasinya ini sudah mulai jalan, tentunya kan program literasi ini kan lebih kepada bagaimana anak bisa memahami apa yang dibacanya, kemudian bisa menganalisa apa yang dibacanya. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang numerasi ini kan seolah-olah matematika, padahal tidak sebatas itu ya kan. Jadi anak-anak sudah kadang-kadang sudah dilatih, misalnya ditanya gurunya, nah siapa yang hari ini tahu berapa harga gula? Itu kan salah satu pertanyaan yang membawa numerasi tadi. Tapi kadang-kadang anak kan nggak sadar gurunya ini ngapain gitu nanya-nanya tentang harga katakanlah gula pasir, gula merah. Ini kan supaya nanti anaknya terbiasa tanya sama mamanya, "Mak, aku tadi ditanya sama ibu guru berapa harga cabai." Tanya dulu, "Mak, berapa harga cabainya?" Besok kalau aku ditanya tahu aku. Itu salah satu kegiatan sederhana yang terkait dengan numerasi. Nah, itulah dituntut seorang guru menjadi bergerak dengan hati. Kadang-kala tidak semua seorang guru profesional tadi ini memiliki semua ilmu yang datang tadi, Pak. Memang luar biasa bergerak dengan hati tadi itu ya. Dengan hati tadi. Nah, jadi kalau memang guru ini memang ya istilahnya punya apa ya, kesadaran tadi. Bukan, saya tidak mengatakan punya kemampuan untuk memahami surat edaran, tapi kesadaran untuk menyadari ini loh surat edaran, kan gitu. Jadi guru itu, oh ternyata untuk numerasi itu tidak harus, misalnya saya guru bahasa Indonesia kok harus ngajar matematik. Enggak, paling tidak guru bahasa Indonesia nanya, siapa yang tahu hari ini harga cabai gitu kan. Nah, kemudian besok ketika datang lagi ditanya juga harga cabai. Nah, kemudian anak kan berpikir, loh semalam harga cabai katakanlah 25.000, hari ini loh kok jadi 27.000, berapa sih kenaikannya misalnya, atau rupanya naik harga cabai, tapi mereka di situ belajar sudah pengurangan, walaupun sederhana gitu, tapi di kurikulum nggak akan ada itu, tapi itu tadi dari hati. Kenapa? Supaya numerasi kita berjalan itu. Jadi kalau literasinya nanti, ya itu tadi. Nah, kalau ketika anak disuguhi soal tentang membaca yang panjang-panjang, soal cerita lah misalnya, dia punya pemahaman kenapa terbiasa dengan berbahasa tadi. Itu mungkin ya, makanya kalau kita guru profesional hanya mengacu kepada buku, ya itu tadi yang saya katakan tadi. Mungkin bergeraknya belum dari hati tadi. Kalau dari hatinya tentunya dia akan punya inovasi, kreativitas. Oh ternyata ini, kan gitu. Jadi ada bedanya, iya Pak Senja. Bergerak dengan hati dengan mengajak bergerak dengan emosi ya. Ya itu udah pasti ya kan, udah pasti beda ya kan. Nah, ketika kita bergerak dengan hati ini, ya emosi kita ada, hanya saja kita punya kedewasaan tadi untuk meredam emosi-emosi yang negatif ini kan gitu. Nah, jadi kalau kita apa istilahnya sudah ikhlas dan kita anggap itu sebagai amal. Ketika kita menghadapi siswa yang mungkinlah katakanlah intelektualnya kurang, itu kan akan menimbulkan emosi yang tinggi. Tapi itu tadi kita harus kembalikan, oh aku mau ibadah. Ketika anak ini saya buat bisa menjadi punya pemahaman intelektual yang lebih bagus, ini kan menjadi pahala bagi saya. Makanya emosi yang tadinya mungkin emosi negatif tadi bisa kita redam. Oh ya, aku akan berbuat inilah kepada anak ini. Jadi ada perhatian khusus untuk anak ini. Makanya kalaupun kita banyak cerita tentang pendidikan inklusif tadi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, luar biasa. Ketika kita
punya bergerak dengan hati ini, kita tidak memandang bahwa ini jadi ini anak kok kayak gini, mestinya nggak di sini sekolahnya, di SLB. Ini kan gitu. Tapi ketika kita bergeraknya dengan hati, bagaimana kita bisa mengapakan anak ini, ya kan gitu, dengan itu tadi lah. Kalau saya pribadi sih, terakhir saya kembalikan, saya mau beribadah. Ketika saya berhasil membina anak ini, mudah-mudahan ini pahala dari saya. Ini ladang pahala saya, kan luar biasa. Baik, sahabat-sahabat luar biasa ya. Maka pernah Pak Sam kita dengar, bahkan juga bukan kita dengar, dan ini sudah namanya sudah terjadi kan begitu. Bahwa memang seorang guru itu disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini luar biasa. Kenapa? Karena memang tadi itu bahwa profesi guru itu adalah memang harus dengan ikhlas. Ya, mengajar, mewujudkan semuanya harus dengan hati tadi. Nah, kalau melihat kondisi saat ini lah, kalau kita melihatlah sekarang yang viral-viralnya, ini apa yang bisa dilakukan seorang guru supaya jangan hilang rasa tetap bergerak dengan hati, tapi juga memang mohon maaf kejadian dia yang viral dia megang keningnya dan enggaknya. Ini gimana ini menurut saya? Kalau saya jujur saya katakan bahwa ketika saya jadi guru pun saya bukan guru yang istilahnya berbaik hati. Saya juga pernah disebut master. Nggak sampai lah, tapi nggak sampai ya, cuma hampir ya. Tapi bisa saja, karena saya guru matematika. Apalagi matematika, kan? Dan performa saya memang kejam gitu ya. Tapi ketika memang saya menyadari itu bahwa matematika itu sebenarnya tidak sulit, ketika memang anak itu juga ikhlas untuk diajar. Yang pertama yang disiapkan dulu gurunya atau anaknya dulu? Kalau matematika ini? Kalau matematika ini, kalau saya sih pribadi itu harus jalan. Siswanya ikhlas diajari, menerima, gurunya juga ikhlas memberikan. Nah, jadi proses untuk ikhlas menerimanya inilah yang sekarang ini lagi susah kita mengukurnya. Kalau untuk gurunya mungkin oke lah, kita ajak, ayo kawan-kawan guru, kita ikhlas mengajar, kita anggap ini menjadi lahan pahala kita. Tapi ketika kita harus mengubah mindset bahwa anak juga harus ikhlas menerima, itu yang harus banyak inovasi dan kreativitas kita untuk mengajak anak ini, menyadarkan anak. Karena ranahnya kan ke anak. Betul. Tentunya dengan itu tadi kita ajak mungkin bergembira dulu kan gitu. Apalagi ini tantangan untuk kawan-kawan guru matematik yang sudah image bahwa matematika itu adalah sulit. Tapi ketika kita, makanya di numerasi itu ada pojok numerasi yang kami sarankan, ada permainan game-game gitu ya kan. Nah, jadi diawali dari game-game ini. Nah, jadi sehingga ketika matematika itu sudah tidak menyulitkan mereka, ternyata matematika itu enak, matematika itu bergembira, akhirnya akan lebih enak kita mengajak anak itu untuk ikhlas menerima. Kalau saya dulu memang agak memaksakan bahwa anak itu harus bisa matematika, harus bisa. Ternyata itu yang salah. Itu. Jadi kalau sekarang ini mungkin ada beberapa program dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu terkait dengan matematika bergembira ini. Wah, sudah ada. Insya Allah ada, tapi kita belum tahu kapan mulainya dan apakah memang terrealisasi dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan ada. Akan kita wujudkan untuk pelatihan guru-guru matematika bergembira. Wah, luar biasa. Sahabat Tamadun, ini memang sangat luar biasa ya. Pak Sam ini memang memiliki sebuah progres ataupun ide yang luar biasa. Nah, hari ini masih bincang-bincang sudah keluar ide akan rencana mewujudkan seorang guru bidang studi matematika
bagaimana anak-anak itu bergembira bisa menerima pembelajaran matematika tadi. Nah, karena memang kalau kita bicara ya Pak Sem ya, cerita bidang studi matematika ini memang ya bukan semua. Saya juga mengalami seperti itu. Kalau sudah matematika, nah kalau jumpa gurunya itu masih jalan aja, aduh, udah bunyi. Udah bunyi. Tapi kita nggak tahu, Pak Sem. Ini aku cerita pengalaman. Apakah seorang guru matematika itu digarang-garangkan supaya itu anak itu pintar atau pura-pura garang? Gimana Pak Sem? Apa yang membuat terjadi seperti itu menurut Pak Sem? Iya, gini. Ketika kita dulu ya, cerita dulu. Jadi kalau saya bukan menyalahkan, tapi mungkin inilah proses gitu ya. Ketika dulu kita jadi guru matematika yang mungkin harus membawa roll atau penggaris membawa jangka. Mungkin itu tadi yang seolah-olah kan ini udah bawa pemukul dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kan kita sudah bergerak ke pembelajaran digital. Jadi saya pun belum lama meninggalkan dunia guru. Saya tahun 2022 masih menjadi seorang guru. Di situ saya sudah ikut programnya Pak Nadiem waktu itu, yaitu sebagai guru penggerak. Jadi saya sudah menggunakan IT dalam pembelajaran. Jadi saya tidak lagi sesering membawa roll atau penggaris atau jangka, tidak. Saya sudah menggunakan fokus untuk menunjukkan ini loh sudut 60 derajatnya, ini loh. Jadi sudah menggunakan itu. Apalagi sekarang di setiap sekolah kan sudah ada PID, papan interaksi digital. Jadi dengan itu mungkin guru matematika itu sudah tergerus untuk membawa roll, untuk membawa jangka dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan itu. Jadi kalau dulu ya bukan kami guru matematika itu menyeram-nyeramkan diri, enggak, tapi mungkin karena terpaksa membawa roll, membawa ini kan itu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Dengan adanya PID ini tadi kan, udah mulailah kan kawan-kawan ini memanfaatkan papan interaktif digital ini untuk tidak lagi harus menggaris di papan tulis kan gitu, tapi bisa memanfaatkan PID. Saya yakin semakin enak gitu ya untuk mengajar ilmu-ilmu numerasi tadi. Apalagi memang kalau misalnya didukung oleh kepala sekolahnya yang memfasilitasi untuk kegiatan numerasi ini, mungkin akan lebih enak lah tentunya. Dan mudah-mudahan matematika itu tidak lagi dianggap menjadi momok lah gitu. Dan ini sudah mulai bergerak bahwa numerasi itu bukan ranahnya guru matematik saja. Semua harus mengimplementasikan numerasinya gitu kan gitu. Hanya saja kan tinggal kreativitas dan inovasi tadi. Bukan nggak mungkin misalnya seorang guru agama, misalnya agama Islam lah ya kan gitu, menanyakan kalau yang dibaca itu ayat sekian sampai ayat sekian, kira-kira berapa ayat kan gitu. Nah karena ada proses pengurangan, proses pengurutan dan sebagainya. Jadi itu sederhana saja. Termasuk numerasi juga. Iya, termasuk numerasi juga. Udah olahraga misalnya kan gitu. Pergerakan kamu lah itu. Nah, ketika kamu melempari batu itu berapa meter itu kan gitu. Berapa jarak pelan? Kan itu. Jadi banyak hal-hal yang tergantung kita lah. Tergantung kita seorang guru berinovasi, berkreasi untuk mengajak anak itu untuk berkreasi. Baik. Memang kalau kita lihat dari saat ini memang seorang guru matematika itu memang sudah mulai berupaya dia menjadi seorang medik kan? Nggak sampai seperti itu mungkin. Jadi kan memang tadi seperti pengalaman Pak Slamet, bahkan juga pengalaman saya ketika guru matematika pada masa saya kan gitu kan.
sebelah kanan megang roll, nanti jangkar sebelah kiri kan ya. Jadi banyak ya kan. Nanti kan apakah itu memang dia sengaja dijatuhkan rupuk ada ya. Mbak rolling tebalan. Iya bergeraknya kan memang diawali dari kan kita dari berkarakternya dulu. Berkarakter. Jadi kalau cerdasnya ini kan memang cerdas secara apa ya istilahnya, ada kecerdasan intelektual, emosional, kemudian sosial kan gitu. Nah, jadi itulah yang nanti di literasi numerasi kan gitu. Nah di dalam pembelajaran itu seperti yang saya katakan tadi kan, anaknya itu juga harus ikhlas menerima kan gitu. Nah, jadi untuk untuk memupuk ikhlas menerimanya ini kan harus di bersinarnya tadi. Jadi bersinar itu kan sebuah akronim ya. Oh, sebuah akronim. Jadi B-nya itu berkarakter. Nah, jadi diawali dari karakter positif tadi. Nah, jadi memang diminta kepada kawan-kawan kita di lapangan, kepala sekolah, bapak ibu guru itu kan, untuk ya surat edaran itu dilaksanakan. Bagaimana membina anak itu untuk berkarakter tadi dengan 5S dan 7 KIH. Jadi 7 KIH, 7 kebiasaan anak Indonesia ini kan gitu. Jadi berkarakternya dimunculkan dari situ. Ketika anak sudah mempunyai karakter positif, tentunya kan lebih meringankan kita untuk mengajak anak itu mau menerima atau ikhlas menerima pelajaran dari guru. Kan itu. Kemudian kita lanjutkan dengan edaran-edaran yang lain. Misalnya kalau bersinar, kemudian empati. Jadi empatinya ini bukan hanya dari memupuk empatinya itu bukan hanya dari siswa saja, tapi gurunya gitu ya. Saya punya pengalaman untuk mengukur empati anak ini. Saya beri satu soal. Andaikan kamu punya satu buah roll plastik. Pelajarannya pelajaran matematika. Nah, kawan kamu itu tidak membawa roll dan tidak membawa pensil. Kamu punya roll, punya pensil kamu panjang, roll kamu panjang. Bagaimana kamu bersikap kepada kawan yang tidak bawa roll dan tidak bawa pensil? Jadi itu saya ukur. Jujur saya katakan ini nggak usah saya sebut merek di mana, tapi itu tadi ternyata empati anak-anak ini memang nilainya masih kurang. Jadi ini yang perlu kita pupuk juga. Jadi bagaimana perhatian, bagaimana membantu kawan tadi kan gitu. Jadi ini gitu juga kepada kawan-kawan guru juga itu tadi, coba munculkan empati. Munculkan empati bahwa guru itu punya perhatian. Paling tidak misalnya enggak pula misalnya ada 20 siswa. Ada 20 siswa atau 28 siswa, itu kita tidak tanya satu persatu. Tapi mungkin satu orang, hari ini kita tanya 5 orang. Mana Ajan, hari ini kau sarapan apa? Atau siang Manawati, hari ini kamu dimasakin apa sama mamanya? Sarapan apa? Udah minum teh manis atau belum? Kan itu. Nah, besok ada lagi pertanyaan yang lain untuk 5 orang yang lain dan sebagainya. Itu wujud salah satu empati bahwa guru memperhatikan, sehingga nanti anak-anak juga akan memperhatikan teman-temannya. Jadi itu ada empatinya, ada rasa nyaman dan amannya kan itu. Nah, kemudian ketika memang sudah empati, kemudian bersinar ya, berkarakter, empati, C-nya, S-nya itu sosial, bukan lupa punya saya. Yang ingat dulu lah, inklusif ya, ada inklusifnya. Nah, jadi inklusif itu yang saya katakan tadi, ketika misalnya memang ada
siswa yang memang berkebutuhan khusus. Jadi mohon diperhatikan juga lah kawan-kawan guru bahwa yang dikatakan anak berkebutuhan khusus itu tidak langsung ini yang katakanlah kurang intelektualnya, enggak. Anak yang sangat cerdas itu juga anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin kan ada yang belum apa-apa kok udah menjawab kan gitu, kok udah tahu. Kadang-kadang guru merasa ini anak sok tahu padahal memang dia tahu, tapi perlu perhatian khusus, makanya anak berkebutuhan khusus itu. Jadi itu tadi perlu juga diperhatikan kawan-kawan bahwa pendidikan inklusif itu tidak harus diselenggarakan oleh SLB, tapi setelah kita sekolah juga wajib ya. Makanya ada perbedaan ya. Baru untuk nyaman dan amannya itu juga harus diperhatikan. Jadi jangan ada bully lagi kan gitu. Bullying ini juga harus kita apakan. Untuk kesehatan juga resik gitu kan. Jadi resik ini lebih kepada yang program dari Pak Prabowo Asli tadi kan. Jadi itu memang akhirnya ketika memang cerdas bersinar ini memang betul-betul dilaksanakan di sekolah dengan diawali dari hati tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi mimpi dari Bu Bupati, apa yang menjadi mimpi dari Pak Kepala Dinas, dan apa yang menjadi mimpi kita bersama bisa terwujudlah di Labuan Batu cerdas bersinar. Iya, luar biasa. Baik, sahabat Tamadun dimanapun Anda berada yang nonton kami di podcast Tamadun ini, luar biasa ya tema hari ini, yaitu bincang kita terkait tentang bergerak dengan hati menuju Labuan Batu cerdas bersinar. Nah, kalau kita diskusikan memang panjang. Iya, panjang betul. Tapi karena memang waktu waktu membatasi kita untuk berdiskusi. Insya Allah nanti ke depan kita akan kembali dan bincang-bincang. Siap. Ya, baik sahabat Tamadun, sebelum kita berpisah, mungkin kita dengarkan dulu sedikit pesan ataupun motivasi buat kita semuanya dan juga buat seluruh sahabat-sahabat Tamadun dimanapun berada. Mungkin ada pesan motivasi buat kami semuanya. Iya. Kalau dikatakan pesan, ya bolehlah dikatakan pesan, tapi lebih kepada ini moto pribadi. Jadi kalaupun mau dijadikan pesan ya silahkan. Saya punya moto bahwa ketika kita mendidik itu adalah lahan ibadah bagi saya. Kemudian ketika kita mendidik, kita akan mendapatkan pahala di dalamnya. Nah, terakhir, ketika memang kita mau bergerak dari hati dengan keikhlasan, mudah-mudahan cerdas bersinar Labuan Batu akan terwujud. Terima kasih. Luar biasa. Baik sahabat Tamadun, pesannya memang sangat luar biasa. Intinya adalah lakukan dengan ikhlas, bergeraklah dengan hati, dan wujudkan apa yang menjadi tugas utama kita. Semoga apa yang disampaikan di sore hari ini akan menjadi sebuah pesan dan juga akan menjadikan sebuah motivasi buat kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih Pak Sem. Terima kasih dan juga buat semuanya sahabat-sahabat Tamadun, sampai jumpa. Dadah.